Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah logika matematika. Logika matematika berarti kita belajar menghubungkan dua pernyataan menggunakan beberapa kata hubung. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi itu dan. Berarti misalkan Ani sedang belajar, kemudian kata kedua Ani sedang makan. Jadi kalau dan, Ani sedang belajar dan Ani sedang makan. Nah, jadi ada dua kalimat, ada dua pernyataan, Ani sedang belajar dan Ani sedang makan. Pernyataan pertama itu disebut sebagai P. Pernyataan kedua adalah Q. Untuk P, tabelnya adalah selalu BBSS. Kalau Q, BS, BS. P dan Q nilainya, jika P benar, Q benar, maka benar dan benar itu nilainya selalu benar. Benar dan salah nilainya salah. Salah dan benar nilainya salah. Salah dan salah nilainya salah. Jadi untuk konjungsi, kata hubung dan nilainya itu hanya bernilai benar ketika kedua pernyataan benar. Kalau ada nilai yang salah, entah kalimat pertama atau kalimat kedua, maka nilainya dia akan salah. Kemudian ada lagi disjungsi. Disjungsi itu atau. Nilai kebenarannya. Nilai kebenaran untuk disjungsi P atau Q bentuknya seperti V, simbol dari atau. Benar, benar, salah, salah. Kalau Q, benar, salah, benar, salah. Selalu seperti itu. Benar atau benar, nilainya benar. Benar atau salah, nilainya benar. Salah atau benar, nilainya benar. Salah atau salah, nilainya salah. Jadi, untuk disjungsi, kata hubung atau, mereka bernilai benar kecuali jika pernyataan pertama dan kedua salah. Kemudian lanjut ada lagi implikasi. Implikasi itu jika maka. Simbolnya panah ke satu arah. Untuk jika maka, nilainya hanya akan bernilai salah. Nilainya hanya akan bernilai salah ketika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Yang lainnya nilainya benar. Ada lagi yang terakhir yaitu biimplikasi. Biimplikasi itu jika dan hanya jika. Biimplikasi panah dengan dua arah. Untuk pernyataan dengan panah dua arah seperti ini, nilainya hanya akan bernilai benar ketika keduanya sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Ingkaran atau negasi. Jadi pada pernyataan yang pertama kali keluar, pernyataan awal, nah itu ingkaran atau negasinya berarti pernyataan salah dari pernyataan pertama. Misalkan ini, Ani sedang belajar, maka negasi atau ingkarannya, Ani tidak sedang belajar. Ani sedang makan, berarti negasinya Ani tidak sedang makan. Untuk ingkaran itu simbolnya seperti gelombang, kemudian baru P atau Q seperti itu. Misalkan negasi P,
misalkan negasi P, berarti nanti nilainya adalah untuk mencarinya P tadi nilainya adalah BB SS. Nah, seperti itu. Maka negasi P nilainya kebalikannya. Jika ini B, maka yang awal menjadi S. Kebalikan dari B, S, B. Ini juga B. Sehingga ingkaran dari P, negasi dari P itu SSBB. Seperti itu. Kemudian kalau Q tadi BS, maka ingkaran dari Q, negasi Q yaitu SB. Nah, kemudian untuk ingkaran pada konjungsi disjungsi, bentuknya ingkaran dari misalkan P atau Q. Nah, garis 3 ini namanya ekuivalen. Negasi dari P atau Q, ingkaran dari P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. P dan Q itu negasi P atau negasi Q. Ingkaran dari P maka Q adalah P dan negasi Q. Ingkaran dari P jika maka Q itu adalah P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Ingkaran pada suatu kalimat jika awalnya ada kata semua. Ingkaran dari kata semua adalah ada atau beberapa. Kemudian untuk contoh soalnya, konjungsi itu P dan Q. Misalkan ada soal P dan negasi Q. Yang ditanyakan adalah ini, nilai kebenarannya bagaimana? Nah, berarti kamu buat tabelnya dulu. P-nya BB SS. Q-nya tadi BS BS. Kemudian yang dicari, nah ini ada negasi Q. Kita cari dulu negasi Q-nya, berarti kebalikan dari B itu S, kebalikan dari S itu B, SB, SB. Setelah itu baru kita gabung P dan negasi Q. P dan negasi Q. Benar dan salah, nilainya salah. Benar dan benar, nilainya benar. Salah dan salah, nilainya salah. Salah dan benar, nilainya salah. Seperti itu. Nah, sehingga nilai kebenaran untuk P dan negasi Q yaitu SBSS. Bisa juga ditulis SBSS. Seperti ini juga bisa. Untuk penarikan kesimpulan itu ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Modus ponen bentuknya itu P maka Q. Ini adalah pernyataan pertama. Pernyataan keduanya adalah P. Kemudian kesimpulannya, konklusinya adalah Q. Kalau modus tollens P maka Q, pernyataan keduanya negasi Q, sehingga konklusi atau kesimpulannya negasi P. Untuk yang silogisme,
Untuk yang silogisme P maka Q maka R. Kesimpulannya, ini Q, ini juga Q. Maka tinggal diambil yang depan dan belakang. P maka R. Oke. Kemudian untuk contohnya, misalkan ada pertanyaan seperti ini, pernyataan. Jika Yani suka menabung, maka celengan Yani cepat penuh. Ini adalah pernyataan pertama. Kemudian pernyataan keduanya, Yani suka menabung, maka kesimpulannya bagaimana? Berarti ini kita ubah ke dalam bentuk P dan Q. Pertama, kita cari P-nya dulu. P itu adalah pernyataan pertama. Pernyataan pertamanya adalah Yani suka menabung. Pernyataan keduanya mana? Yani suka menabung berarti P. Pernyataan keduanya, celengan Yani cepat penuh, berarti dia Q. Jika maka berarti bentuknya P panah Q. Pernyataan kedua, Yani suka menabung. Yani suka menabung ini kan sama dengan ini. Ini P, ini juga P. Jadi pernyataan keduanya P. Oke, dicari kesimpulannya. Nah, bentuknya ini kan sama dengan modus ponen. Modus ponen ini berarti kesimpulannya dia itu Q. Nah, Q-nya apa? Q-nya celengan Yani cepat penuh. Berarti kesimpulannya adalah celengan Yani cepat penuh. Misalkan lagi, jika mendung, maka hari hujan. Hari tidak hujan. Yang dicari adalah kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah, kita ubah dulu P-nya mana? Jika sesuatu, nah ini mendungnya ini berarti P. Maka hari hujannya Q. Ini P maka Q. Pernyataan kedua, hari tidak hujan. Nah, hari tidak hujan itu kan sama dengan Q. Bedanya kalau Q itu hari hujan, yang ini tidak. Berarti kan dia pernyataan salah dari Q. Sehingga dia ini negasinya Q. Tulis negasi Q. Sehingga nanti kesimpulannya, nah bentuknya ini sama dengan modus tolen. Nah, modus tolen ini sama, sehingga kesimpulannya negasi P. Negasi P. P-nya apa? P-nya mendung. Berarti kesimpulannya kebalikan dari mendung, tidak mendung. Negasinya tidak mendung. Kesimpulannya tidak mendung. Nah, itu aja. Sama juga dengan yang silogisme. Silogisme bentuknya P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya P maka R. Misal, jika saya belajar, maka saya bisa. Jika saya bisa, maka saya senang. Nah, misalkan seperti ini, berarti P-nya yang mana? P-nya saya belajar, maka saya bisa, dia berarti Q. Saya bisa tadi Q. Saya senang, ini pernyataan baru, pernyataan ketiga yaitu R. Nah, ini kan jika maka,
berarti bentuknya P maka Q. Yang ini Q dan R, Q maka R. Sehingga kesimpulannya, nah ini kan sama dengan yang silogisme tadi. P maka Q, Q maka R. Sehingga kesimpulannya P maka R, Q-nya hilang. Langsung kesimpulannya berarti pernyataan awal dan pernyataan akhir. P maka R. Berarti nanti ini kesimpulannya adalah P-nya apa? Saya belajar. Berarti jika, ini kan jika maka. Berarti jika saya belajar, maka saya R-nya senang, maka saya senang. Nah, kesimpulannya adalah ini. Kemudian misalkan yang ditanyakan adalah ingkaran dari kesimpulan dua pernyataan itu. Kesimpulannya ini tadi kan ini, jika saya belajar maka saya senang. Nah, berarti nanti ingkaran dari jika saya belajar maka saya senang itu bagaimana? Seperti itu. Nah, untuk mencari ingkarannya ini kita bentuk lagi dulu dalam bentuk P dan R. Jika saya belajar maka saya senang. Oke, seperti ini. Tadi saya belajar itu P, saya senang R, P maka R. Nah, bentuknya kan P maka R. Kita disuruh mencari ingkaran dari P maka R itu bagaimana? Ingkaran tadi kan negasi, bentuk gelombang seperti ini. Nah, ini ada di sini tadi. Nah, mencarinya di sini, melihatnya. Negasi dari P maka Q. Nah, yang ini bentuknya. Ini P dan negasi Q. Nah, kalau yang di rumusnya itu jika yang dicari adalah negasi dari P maka Q, maka jadinya ekuivalennya P dan negasi Q. Sedangkan di soal negasi dari P maka R, maka negasinya, oke, tulis dulu negasi dari P maka Q. Nah, ini tadi kan P dan negasi Q hasilnya. Sedangkan kita punyanya langsung ini P maka R negasi P maka R. Nah, berarti ekuivalennya ya udah Q-nya kita ganti R seperti ini, tapi Q-nya diganti R. Ini kan juga P dan negasi R. Sudah seperti itu. Berarti ingkarannya ini adalah ini. Berarti pernyataan jika saya belajar maka saya senang dibentuk ini. P-nya apa? P-nya saya belajar. Berarti nanti ingkarannya saya belajar. Nah, ini bentuk dan negasi R. R-nya saya senang. Saya senang R sehingga negasinya atau ingkarannya dan saya tidak senang. Nah, seperti itu. Oke, berarti ingkaran dari kesimpulannya ini, saya belajar dan saya tidak senang. Jika nggak usah ikut, maka nggak usah ikut. Seperti itu. Kemudian silakan perhatikan untuk bentuk ekuivalen. Misalkan P maka Q, dia itu ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nah, jadi kalau kalian melihat ada bentuk ini P atau negasi Q, maka artinya dia itu sama saja dengan P maka Q. Seperti itu. Kemudian untuk yang contoh soalnya,
Misalkan ada soal seperti ini. P dan negasi Q. Ada lagi P dan Q. Seperti ini. Misalkan soalnya seperti ini. Kemudian diketahui bahwa nilai P itu benar dan nilai Q itu salah. Misalkan diketahuinya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimanakah nilai dari pernyataan ini dan ini. Berarti kita cari dulu, dilihat dulu P. Nilai P-nya tadi kan benar. Benar dan nilai Q salah. Nilai Q itu salah, berarti negasinya benar. Benar dan benar nilainya benar. Kemudian lagi P dan Q. Nilai P benar, nilai Q salah. Benar dan salah nilainya salah. Berarti nilai P dan Q nilainya salah. Seperti itu. Oke, sama seperti ini juga. Misalkan ada pernyataan begini. Saya tidak memakai payung. Dan saya tidak basah. Nah, kemudian kita disuruh mencari negasinya. Berarti negasinya gimana cara mencarinya? Negasinya kamu ubah dulu dalam bentuk P dan Q. Berarti P-nya mana? P-nya saya tidak memakai payung, ini P. Kemudian saya tidak basah, itu adalah Q. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Kata hubungnya dan, berarti P dan Q. Kemudian P dan Q, kita disuruh mencari negasinya tadi. Negasi. Nah, negasinya gimana? Negasi dari P dan Q, silahkan dilihat nanti di rumusnya. Nah, ini nanti negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Seperti ini. Setelah ini baru kita balikkan ke dalam bentuk kalimat. P-nya tadi apa? Saya tidak memakai payung. Berarti negasinya saya memakai payung. Saya memakai payung. Nah, ini bentuknya atau. Yang seperti V ini atau. Negasi dari Q. Q-nya tadi apa? Q-nya saya tidak basah. Berarti negasinya saya basah. Nah, jadi bukan menjadi dan tapi atau. Kalian lihat dulu bentuk kalimatnya. Nah, kalian hafalkan untuk kata hubung seperti ini. Kemudian ada lagi soal misalkan seperti ini. P maka P atau Q. Nah, ada tanda kurungnya. Kita disuruh mencari converse. Converse dari pernyataan itu bagaimana? Seperti itu. Nah, converse dari ini. Nah, pada materi yang kita ketahui, converse dari P maka Q. Converse-nya adalah Q maka P. Converse-nya adalah Q maka P. Berarti bentuknya ini tinggal kita balik. Berarti menjadi P atau Q maka P. Misalkan lagi yang dicari misalkan kontraposisi. Nah, berarti kontraposisi P maka Q itu kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Berarti kalau awalnya adalah ini,
P maka P atau Q. P maka P atau Q, dia berarti kontraposisinya menjadi yang belakang, berarti yang ini. P maka Q kan menjadi negasi Q maka negasi P. Berarti kalau P maka P atau Q, nah yang belakang ini ditaruh di depan, negasi P atau Q maka negasi P. Nah setelah ini kita lihat dulu negasi dari P atau Q. Nah ini kan bisa diubah lagi. Negasi P atau Q itu apa? Nilainya adalah negasi P dan negasi Q. Maka negasi P. Nah ini bentuk akhirnya seperti ini. Cara mengubahnya seperti itu. Misalkan lagi ada bentuk seperti ini. P maka Q negasi Q maka Oke, kemudian ada lagi, misalkan soalnya begini. P maka Q negasi Q atau R. Kesimpulannya negasi R maka negasi P. Misalkan soalnya seperti ini, kita disuruh mencari ini nilainya benar enggak gitu, nilainya sah atau tidak. Maka kita lihat kalau ada kesimpulan seperti ini bentuknya, berarti kita lihat seperti pada penarikan kesimpulan itu masuk modus mana, seperti itu. Modus yang paling mendekati dengan bentuk ini adalah modus silogisme, yaitu bentuk silogisme. Silogisme itu P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Sedangkan ini negasi Q atau R. Nah, kan bentuknya ini beda dengan ini. Tapi belum tentu bentuk ini salah. Kenapa? Nah, karena ada bentuk yang yang ini kan sudah benar, sudah sama seperti ini. Bentuknya yang ini kita coba ubah dulu, bisa diubah atau tidak. Bisa diubah bagaimana? Seperti ini atau tidak. Ini negasi Q atau R. Negasi Q atau R. Kita lihat pada bentuk ekivalen yang ini tadi. Oh ya, ini keliru, maaf. Jadi P maka Q itu yang benar negasi P atau Q. Nah, ini sehingga bentuknya negasi Q atau R itu sama dengan Q maka R. Jadi ini bisa diubah jadi Q maka R karena dia ekivalen dengan Q maka R. Oke, diubah dulu. P maka Q, Q maka R. Oke, sudah sama dengan yang ini tadi. Kemudian jadi kesimpulannya P maka R. Kesimpulannya P maka R. Sedangkan ini negasi R maka negasi P. Nah, ini kita lihat di bentuk-bentuk ekivalen. Bentuk-bentuk ekivalen di sana itu ada lagi bentuk yang lain. Jadi ekivalen yang lain itu ada lagi P maka Q, itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Ini juga sama bentuknya, kan negasi maka negasi, berarti ini sama dengan P maka R. Nah, jadi ini P maka R seperti ini. Jadi bentuknya ini ternyata sama dengan bentuk ini, sehingga pernyataannya sah atau benar. Misalkan untuk negasi tadi ini, semua ingkarannya ada atau beberapa.
Nah, misalkan ada soal, semua buku berwarna merah. Kita disuruh mencari ingkaran atau negasinya. Berarti nanti semua ini kita ganti dengan ada atau beberapa. Misalkan ada buku. Nah, oh ya, ini untuk semua ingkarannya ada atau beberapa, diikuti dengan pernyataan negasi. Berarti ada buku berwarna merah. Buku berwarna merah, negasinya apa? Negasinya buku tidak berwarna merah. Tidak berwarna merah. Nah, berarti negasi dari semua buku berwarna merah yaitu ada buku tidak berwarna merah. Oke, sudah. Misalkan ada suatu kalimat bentuknya seperti ini. Berarti nanti negasinya seperti ini. Cukup sampai situ. Oke, sekian. Terima kasih.